Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini kembali akan menyampaikan informasi di hadapan masyarakat Kota Bengkulu, terutama mengenai beberapa perkembangan pembangunan yang ada di Kota Bengkulu. Dan sebelum kita lanjutkan obrolan kita, kami mohon dukungan sahabat semuanya untuk mendukung channel ini atau media ini dengan cara berlangganan, klik tombol subscribe dan loncengnya, kemudian membagikan kepada teman-teman kita, masyarakat warga Kota Bengkulu, agar channel ini lebih berkembang lagi dan lebih dikenal oleh masyarakat. Dan tamu kita hari ini spesial, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. Barangkali nanti bisa berkenalan di hadapan sahabat semuanya. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya Pak Ridwan? Alhamdulillah. Sehat Pak. Ya. Gimana nih Pak suasananya? Kantornya sangat luar biasa nih Pak, di bawah pohon rindang Pak ya? Iya Pak. DPR di bawah pohon rindang. Pohon rindang. Dan mungkin Bapak bisa sapa nih warga Kota Bengkulu. Mungkin ada yang belum kenal ya, mungkin Bapak memberikan doa support semangat kepada teman-teman kita di Kota Bengkulu. Silakan Pak Ridwan. Ya, selamat siang semua warga Bengkulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal semuanya. Baik Pak Ridwan, sudah berapa lama nih menjabat di Dinas Lingkungan Hidup? Artinya sebagai tokoh yang kira-kira bisa memperhatikan lingkungan hidup kita di Kota Bengkulu ini agar lebih camkoha. Ya. Gitu Pak kira-kira. Ya. Kita kurang lebih baru 6 bulan ya Pak ya. 6 bulan sejak 1 Juli kita melaksanakan dinas di sini. Sebelumnya saya menjabat sebagai Kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu. Oh, ya. Okay. Jadi sebelum dari lingkungan hidup di Dinas Perizinan Pak ya. Kira-kira nih kalau menjabat di suatu dinas, barangkali sudah ada di konsepnya ya, baik secara tertulis ataupun mungkin yang ada di pemikiran Bapak. Apa nih kira-kira permasalahan lingkungan hidup terutama di Dinas Lingkungan Bapak yang memang perlu dibenahi atau yang kira-kira masih menjadi sesuatu yang belum beres gitu Pak? Ya, memang saya masuk sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, saya lebih cenderung memfokuskan ya dua permasalahan yang paling perlu saya selesaikan. Pertama sekali adalah masalah persampahan, dan yang kedua adalah saya fokus ke masalah pertamanan dan keindahan kota. Kalau masalah lingkungan hidupnya itu normatif saja, ya, pekerjaan normatif, sehingga itu menjadi kecenderungan. Khusus masalah persampahan, yang pertama sekali yang menjadi permasalahan kita yang kita perhatikan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti membuang sampah jangan sembarangan. Jadi harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, kedua, permasalahan yang paling utama adalah sarana prasarana kita masih sangat-sangat terbatas, terutama sekali di TPA kita. Ya, dengan kondisinya itu hampir overload gitu, dengan luas 6,8 dan per hari kita menampung sampah sampai 450 ton. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kita harus mencari terobosan alternatif bagaimana masalah persampahan di Kota Bengkulu ini dapat kita selesaikan dengan baik. Nah, dengan kondisi sekarang yang overload TPA Pak, ini dalam hal sampah yang kita fokuskan di hari ini obrolan kita Pak ya, karena memang sudah menjadi perbincangan hangat di lingkungan wilayah Kota Bengkulu. Kami tentunya sangat mengapresiasi Pak langkah-langkah pemerintah daerah Kota Bengkulu khususnya dengan memberikan sayembara kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan diberikan begini begitu. Itu satu langkah yang sangat positif. Nah, kemudian kondisi sekarang TPA overload. Apa yang dilakukan ke depan kira-kira nih Pak? Iya. TPA kita ini hampir overload ya, karena umurnya kita perkirakan kalau kita tidak mengambil langkah-langkahnya itu paling lama 2 tahun lagi ya, itu sudah penuh. Nah, tentu kita akan mengambil langkah-langkah
yang pertama terhadap permasalahan yang mencuat, yaitu pertama sekali adalah pengadaan ya alat baru, dan ini sudah kita cover dengan anggaran kita di APBD tahun 2023 ini. Insya Allah kita ada dalam waktu dekat ini akan pengadaan alat ekskavator, karena ekskavator kita itu satu dalam keadaan tua dan kadang sering-sering rusak-rusakan. Ini yang menyebabkan pengangkutan sampah di masyarakat itu agak tersendat ya, dan menjadi isu yang hangat di awal tahun ini, yaitu banyak sampah-sampah yang tidak terangkut. Iya, betul. Nah, tidak terangkut dalam arti bukan mobil angkutannya yang bermasalah, tetapi TPA-nya. TPA-nya memang. Ya, TPA-nya itu dalam keadaan penuh dengan sampah karena alat berat kita rusak, sehingga sampah itu yang ada itu tidak bisa digeser karena sifat kita masih open dumping. Sampah yang ada yang dibuang itu harus digeser. Nah, sehingga tidak menutupi pintu masuk TPA. Nah, kemarin karena alat berat kita tidak bisa menggeser, mendorong sampah ke bawah, sehingga sampah-sampah yang ditumpukan oleh mobil angkutan sampah kita itu semuanya tertumpuk dan semakin lama semakin menutupi pintu masuk, sehingga mobil angkutan sampah itu tidak bisa bongkar sampah. Itu yang jadi permasalahannya. Nah, langkah-langkah yang berikutnya tentu ya kita melihat keberadaan TPS. Ya, keberadaan TPS ini nampaknya menjadi permasalahan baru. Dengan adanya TPS ini, kesadaran masyarakat kurang ya terhadap membuang sampah pada tempatnya. Nah, kita melihat TPS ini ketika masyarakat yang membuang sampah itu di atas motor seenaknya saja membuang di seputaran TPS. Nah, di bawah kontainer, tidak masuk pada satu tempatnya. Kedua, dengan keberadaan kontainer ini ya, itu bukan hanya masyarakat seputar kontainer saja yang buang, tetapi masyarakat yang lain ya, yang di luar seputar lingkungan itu turut membuang di situ. Ya, kemana ada kontainer dia tahu situ dia buang. Sehingga keberadaan kontainer tersebut cepat penuh. Nah, kita prediksi kalau hanya satu kelurahan itu saja kita letakkan kontainer, itu bisa 1 hari penuh, dan besoknya baru kita angkut. Ternyata setelah kita letakkan 1 jam itu langsung penuh. Nah, ini yang menjadi permasalahan, sampah bergelimpangan di dalam dan di luar kontainer, sehingga ini menimbulkan bau busuk. Nah, dan merusak pemandangan kota. Nah, ini maka itu kami berasumsi dengan adanya TPS ini, yang dalam arti kontainer ini, itu hanya memindahkan masalah aja, bukan memecahkan masalah. Sebab masalah sampah yang ada di rumah tangga itu bergeser ya menjadi masalah sampah di seputaran lingkungan TPS. Akibatnya merusak pemandangan ya. Masyarakat di seputar lingkungan TPS itu mengeluh. Nah, menolak supaya TPS itu diangkut segera, dipindahkan. Nah, kedua, selanjutnya juga masyarakat kita tuh dengan adanya TPS, terutama kali di sekitar lingkungan itu, ya itu mereka malas ya mengangkut sampah bekerja sama dengan pihak ketiga. Wah, cukuplah kami buang di TPS saja, biarlah pakai motor. Pas kamu mau keluar, kami buang ke TPS. Nah, akibatnya amanah kita di dalam perda tadi, di kawasan pemukiman itu masalah sampah itu adalah tanggung jawab masyarakat itu sendiri, dan dapat bekerja sama dengan LPM, dan bisa di pihak ketiga kan masalah pengangkutan sampahnya. Nah, ini tidak berjalan karena ada TPS. Nah, oleh karena itu kemarin kita rapatkan dan kita panggil seluruh lurah dan camat supaya masyarakat pemukiman itu harus ya membayar iuran sampah dan diangkut oleh pihak ketiga.
langsung ke TPA, bukan lagi ke Oh, TPS. iya, iya. Nah, selama ini ada juga yang mau murah ya 5.000, 10.000. Nah, sampai dibuang ke TPS. Nah, jadi sampah itu tidak selesai. Tidak akan selesai. Nah, tak selesai bertumpuk. Menumpuk di TPS. Ya, di TPS. Dan keberadaan TPS ini pun itu adalah banyak yang kita temukan berada di pinggir-pinggir jalan semua. Iya, iya. Nah, ini memperjelek. Nah, dan kami menilai juga, ya TPS ini, ya kan, masyarakat Kota Bengkulu semakin lama semakin padat. Otomatis lahan-lahan kosong itu semakin sedikit, semakin berkurang. Nah, dengan keberadaan TPS kita ini, kalau kita biarkan, kalau kita tidak berani ya bertindak sekarang, ini kapan lagi? Nah, ketika kawasan-kawasan lahan yang kosong tadi semakin sempit, nah di mana letak TPS ini? Yap. Kalau kita pikir jangka panjang. Iya, iya, iya. Nah, oleh karena itu, momen inilah kita ambil kesempatan, mumpung sudah mencuat masalah sampah, kita ambil kebijakan yang revolusioner dikit. TPS harus diangkut. Oke. Harus setiap kelurahan tidak ada lagi TPS. Kontainer. Cukuplah. Karena Langsung dari rumah tangga, pihak Langsung ketiga, langsung TPA. ke TPA. selesai masalah sampahnya. Nah, Oke. selesai. Nah, jadi tidak ada lagi kita TPS. Nah, kecuali di pasar. Mungkin di Oke. pasar sementara waktu kita adakan, tetap Memang kita tetap adakan. adakan Kita TPS, adakan ya. ke TPS. Karena mungkin pedagang itu kita pungut Iya, betul. retribusinya. Nah, jadi pedagang kita pungut retribusinya, ada petugas sampahnya di situ, dia letakkan ke TPS, yang kontainer yang ada di situ supaya kita angkut. Nah, itu yang program kita yang kedepannya supaya masyarakat itu sudah cukup ya. Perda kita itu tahun 2011. Di Perda kita nomor 2 tahun 2011 ini memang disebutkan ya kewenangan, ya kan, kita berbagi tugas. Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah, pengangkutan sampah itu adalah kawasan komersil, Pak. Kawasan komersil itu adalah pertokoan, ya. Sudah itu perkantoran, restoran, hotel, nah, dan pasar. Itu kawasan komersil. Nah, sedangkan kawasan pemukiman itu di dalam Perda itu jelas-jelas disebutkan adalah kewenangan daripada masyarakat itu sendiri yang mengatur dan mengelola sampahnya, itu nanti dapat bekerjasama dengan LPM dan di pihak ketiga kan pengangkutannya. Itu sudah jelas. Nah, di situ juga disebutkan dalam Perda ketika masyarakat belum mampu, pemerintah hadir di situ menyiapkan ya kontainer TPS untuk perantara, untuk antara supaya sampai ke TPA. Nah, tapi kalau kita biarkan terus karena sudah 11 tahun, masyarakat kita tidak dewasa juga. Iya, betul. Nah, masih begitu juga. Nah, Jadi sifat TPS itu ya memang sementara ya. Sementara. Iya, sementara. Iya. Nah, jadi itulah kita ambil kesimpulan. Udah, kita kemarin ultimatum Oke. 31 Januari itu TPS kita tarik semua. Oke. Nah, kita tarik semua. Nah, maka itu kemarin dalam hal tenggang waktu ini sampai 31 Januari, lurah dan camat itu menggerakkan masyarakat, ayo bayar iuran. Nah, iuran sampah. Iuran sampah itu dari masyarakat untuk masyarakat. Iya. Tidak masuk PAD, Pak. Nah, Oh, kalau ke yang pihak ketiga kan? Iya, Ke pihak ketiga. Jadi tidak ada Ya, tidak bukan masuk ke PAD untuk dinas, pemerintah. ya, untuk Tidak. pemerintah ya, betul. Kecuali retribusi. Iya. Retribusi yang kami angkut. Nah, sebab kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang harmonisasi keuangan pemerintah pusat dan daerah, di situ disebutkan pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 1 itu disebutkan bahwa persampahan itu masuk objek daripada retribusi daerah. Nah, artinya yang namanya retribusi daerah, ketika warga masyarakat mendapatkan pelayanan langsung oleh pemerintah, itu wajib bayar retribusi. Nah, sekarang kita pertanyakan, ya kan, apakah warga pemukiman itu mendapatkan pelayanan langsung oleh pemerintah? Kan tidak. Apakah warga masyarakat membayar retribusi? Kan tidak. Nah, sehingga sebenarnya
kewajiban masalah pengelolaan sampah di kawasan pemukiman itu adalah tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Nah, itulah yang kita harapkan karena kita tidak ngangkutnya. Siap. Nah, kami di Dinas Lingkungan Hidup ya tentu bekerja kan berdasarkan regulasi. Setiap kami bekerja itu ada konsekuensinya mengeluarkan anggaran. Iya. Nah, ketika dalam regulasinya hanya kewenangan kami di daerah kawasan komersil, nah ketika sampah-sampah itu juga kami memungutnya sampai ke kawasan pemukiman, itu kan mengeluarkan kos. Itu yang kami pertanggungjawabkan. Nah, ketika nanti ada pemeriksa keuangan, lah ini kenapa membengkak biayanya? Ya. Nah, ini menjadi kegiatan-kegiatan yang mungkin menjadi kegiatan-kegiatan yang menjadi praduga oleh pemeriksa. Lah ini pengeluaran yang bukan sesuai peruntukannya. Ini yang kita khawatirkan, Pak. Oke, Pak Ridwan sudah menjelaskan sangat detail sekali bagaimana kondisi persampahan di Kota Bengkulu, mulai dari kondisi TPA sebagai buangan akhir dari sampah kita di Kota Bengkulu, kemudian bagaimana kondisi TPS yang fungsi sebenarnya TPS itu hanya diberikan pemerintah daerah dalam rangka untuk mendidik masyarakat bagaimana sadar terhadap lingkungan, dan ternyata kalau lama-lama ini justru menjadi sebuah masalah karena sampah berserakan dari kelurahan lain justru sengaja membuang sampah di TPS itu. Betul itu kondisinya. Dan sudah dijelaskan juga uraian-uraian dari Pak Ridwan bagaimana konsepnya nanti TPS ditarik lalu kemudian dari rumah tangga langsung ke TPA. Tetapi ini terakhir yang kita akan pertanyakan atau kita tanyakan kepada Pak Ridwan. Barangkali masyarakat Kota Bengkulu juga belum paham atau pengen tahu gimana nih Pak, sampah yang sudah di TPA itu akhirnya apa dibiarkan diurai secara alami atau ada teknologi pengolahan menjadi bahan yang bisa dimanfaatkan, didaur ulang katakanlah, atau dibuat pupuk berupa pupuk kompos atau sejenisnya. Nah, ini yang perlu masyarakat Bengkulu ketahui, atau ini belum jalan tapi ada pandangan wacana ke depannya nanti. Iya. Jadi kita sudah mensosialisasikan juga kepada masyarakat supaya ada umur TPA kita ini semakin panjang, karena kita prediksi 2 tahun lagi kalau dengan 450 ton dibuang sampah per hari di situ, itu kita paling lama 2 tahun lagi penuh. Nah, langkah-langkah apa untuk supaya memperlambat ini proses ini penuh? Yang pertama, ya kan, kita menggalakkan setiap kelurahan itu mendirikan bank sampah. Artinya, sampah-sampah yang bernilai ekonomis itu tidak dibuang begitu saja, tetapi masih bisa dijual begitu. Sudah itu sampah-sampah basah, ya kita bekerja sama juga dengan komunitas lingkungan, ekoenzim, kita mensosialisasikan kepada masyarakat membuat pupuk organik. Nah, pupuk cair misalnya, itu yang kita lakukan. Nah, itu dalam rangka pengurangan. Dan kami juga di tahun ini akan membuat workshop di sini, bagaimana cara pengolahan sampah, ya, pengolahan sampah supaya masyarakat tahu, baik itu bank sampah dan maupun pengolahan sampah basah. Kami akan buat workshop di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana umur kita panjang di TPA? Nah, kami sudah melakukan pendekatan-pendekatan ya kepada investor. Kemarin kami beberapa hari yang lalu juga saya sudah ketemu investor, dan mungkin minggu depan ada investor dari Korea juga akan kita temukan, bahwa sampah itu akan diolah dengan teknologi tertentu, itu menjadi briket. Ya. Nah, kemarin dia sudah menunjukkan sampelnya, ya. Itu yang kita temukan investor ini dia bisa memproduksi briket dari sampah itu kurang lebih 200 ton per hari. Ya, dia minta lahan dari TPA tersebut kurang lebih 1 hektar lah. Nah, itu yang akan kita apakan mungkin dalam minggu depan ini, kalau sesuai dengan janjinya, dia akan datang berkunjung dan melihat situasi di sini dengan catatan Pemda
harus bisa mencarikan solusi bagaimana briket itu bisa terjual. Iya. Nah, saya juga sudah menghubungi PLTU, ya PT TLB kita, dan tenaga uap ini, listrik tenaga uap, supaya dia bisa beli. Karena tingkat kalorinya itu 3.500, Iya. lumayan tinggi, 3.500. Sedangkan TLB ini dia membutuhkan minimal 2.500 Iya, iya. kalorinya. Nah, ini sangat membantu. Iya. Nah, tinggal yang perlu kita cocokkan adalah masalah harga. Oke. Nah, kemarin sudah kita bilang investornya supaya harganya kompetitif. Kalau misalnya batu bara harganya 500 per kilo, ini harus juga di bawah 500 supaya ini nilai jualnya juga mereka terima. Jadi, begitu. Jangan lebih tinggi. Betul. Harga lebih murah, iya, kalori murah, kalori tinggi, 3.500. Sehingga menjadi pilihan ya Pak ya? Iya, jadi pilihan. Dan bahan baku pun itu gratis. Gratis, ya. Nah, lahan pun kita kasihkan. Nah, tujuannya kalau misalnya 200 ton saja dia ngolah sampah per hari, sedangkan produksi sampah 450 ton, berarti 250 ton yang tersisa. Nah, ini ada dua alternatif. Apakah meningkatkan produksinya dengan nambah mesin? Paling tidak umur TPA kita yang kita prediksi tadi 2 tahun bisa jadi 4 tahun. Ya. Nah, seperti itu kita harapkan. Oke, itu yang wacana untuk briket itu sampah anorganik atau campur, Pak? Keseluruhan? Campur, karena kita TPA kita ini open dumping. Open dumping itu artinya tanpa pengolahan, baik sampah plastik maupun sampah basah itu mencampur jadi satu. Karena dari masyarakat ya belum ada pemilahan. Semuanya walaupun kita ada tong 5 warna, ternyata di dalam pelaksanaannya ya campur semua. Betul. Nah, jadi maka itu kebetulan teknologinya sekarang sampah basah, sampah plastik, sampah daun itu semuanya bisa diolah menjadi satu, jadi briket. Nah, ini yang kita harapkan. Baik, luar biasa Pak Ridwan. Mudah-mudahan wacana di lingkungan pemerintah daerah ini Kota Bengkulu terwujud Pak ya. Atas wacana kemudian adanya investor dari Korea untuk memberikan support, untuk memberikan solusi yang terbaik bagi persampahan di Kota Bengkulu ini. Mungkin demikian Pak Ridwan obrolan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan Pak Ridwan beserta teman-teman di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu bisa membangun Kota Bengkulu lebih baik lagi, sehingga masyarakat Bengkulu lebih nyaman, lebih bangga tinggal di Kota Bengkulu. Amin. Terima kasih atas waktunya Pak Ridwan. Sampai ketemu nanti. Dan teman-teman semuanya, terima kasih juga atas kebersamaannya. Jangan lupa berikan komentar di bawah video ini. Barangkali ada masukan kepada tokoh-tokoh pemerintah kita yang ada di Kota Bengkulu ini untuk membangun Bengkulu lebih baik lagi. Terima kasih Pak Ridwan. Sama. Terima kasih Pak. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.